إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Muqarraban para habaib dimanapun berada yang benar dan hadir di hadapan kita Al-Habib Idris bin Habibur Rahim dan juga nanti ada tamu mulia kita yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syafii dari Zaid masih mungkin di perjalanan. Kemudian yang kita muliakan para ulama, para ustaz, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, anak santri dan para guru, para hadirin, segenap kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Dari senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya, taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali melaksanakan majlis bulanan, majlis rutin bulanan di dalam Pusat Haji ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita, kehadiran kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya dan segala pengikutnya hingga yang biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita daripada 40 hadis, yang mana kajian kita pada hari ini yaitu hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulil masyarakat darin amin. Al-hadis as-salisu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala yanzur ila wajhi syekh sabahan wa masa'an wa yaqul ya ibadi wa tabila sinuka wa raqqa jilduka wa daqqa azmuka wa darba ahlahu ajaluka wa hanna quluka ilayya fastahyihi fa ana astahyi bi syai'atika an mu'adzibaka binnar. Hadis yang ketiga riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Yang mana Sayyidina Anas bin Malik ini adalah beliau membantu daripada rumah tangga Nabi SAW. Beliau berkata dalam bersabda dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada wajah seorang syekh. Artinya syekh itu menurut lughat artinya orang yang sudah usianya tua. Artinya kalau orang sudah 40 tahun itu masuk syekh. Kalau perempuan syekhah. Perempuan syekhah. Kalau laki-laki syekh. Ada pun syekh pada istilah yaitu orang yang mempunyai berbagai macam disiplin ilmu. Walaupun dia muda itu juga disebut syekh. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang wajah orang yang tua, artinya orang yang sudah tua, memandang dengan pandangan rahmatnya. Sabahan wa masa'an, pagi dan sore hari, dipandang Allah dengan pandangan rahmat oleh Tuhan. Wa yaqulu ya ibadi qad kafira sinnuka. Allah berfirman, wahai hambaku, usiamu telah tua atau usiamu telah lanjut. Wa raqqa jilduka, dan sudah keriput kulit kamu. Namanya orang tua, kulit yang sebelumnya ya tidak keriput, tapi kalau sudah tua ya keriput. Wadah keluar muka, dan sudah keropos tulang, mulai sudah asam urat, kolesterol, dan macam-macam tulang. Waktu aja dan sudah hampir ajal kamu. Namanya umur kita itu Nabi menyatakan umur ummati baina sittin
wasma'i qalla min jawzuna. Umur umatku itu berkisar antara 60 70. Namanya orang yang bisa lewat dari ke 70 itu sedikit. Orang yang 80, 90, apalagi 100 jarang. Nah, kalau kita sudah di atas 40, pada panjang orang itu, artinya sudah separuh jalan lebih sudah ibarat perjalanan. Wahana qudumuka, dan sudah hampir langkah kamu. Namanya kalau orang tua itu berjalan pendek langkahnya, dan bisa tak kayak anak muda. Anak muda laju jalannya, kalau orang tua pelan, bagi Tuhan begitu pelan. Fastahyi minni, hendaklah engkau katalah malulah terhadapku. Artinya wahai orang tua yang mana umur kamu, usia kamu sudah lanjut, sudah tua, kulit sudah keriput, tulang sudah keropos, langkah sudah pendek, malulah engkau padaku. Malu sudah kalau kita akan mengerjakan perintah Allah, malu kalau kita masih bermaksiat, mengingat kita sudah tua. Fa inni astahyi min syai'ika an u'adzibaka billah. Maka sesungguhnya aku, kata Allah, malu terhadap kamu sebab usia kamu yang sudah tua itu, bahwa aku mengadab kamu di neraka. Aku kata Allah malu mengadab orang Tuhan, malu sebetulnya. Jadi itu. Asal sudah sampai hati menyiksa orang tua ya, cuma ya tergantung orang tuanya aja lagi. Mau sadar kan? Wahyu kana Ali radhiyallahu anhu kana yadhhabu ila jama'ati lis-shalah. Kana hukiyana Ali radhiyallahu anhu, dan diceritakan bahwa Sayyidina Ali semoga Allah meridai, kana yadhhabu ila jama'ati ila salatil fajr usri'an. Adalah Sayyidina Ali pergi berangkat untuk menuju sholat berjamaah. Musri', maju Sayyidina Ali dari rumah menuju masjid, maju jalan cepat. Balaqiya syekhan fi thariq, kemudian beliau berjumpa orang tua di perjalanan. Kata orang tua, hampir itu sih berjalan. Balaqiya syekhan fi thariq, dan Sayyidina Ali bertemu seorang tua di perjalanan, yamsi qudamu ala sakinah. Dia berjalan yang mana langkahnya sangat perlahan sekali jalan. Orang tua wal waqar, perjalanan tenang, perlahan. Bisa diketahui di perjalanan. Wa marra Ali radhiyallahu anhu takriman lahu, dan tidaklah Sayyidina Ali melewati orang tua tersebut karena memuliakannya. Ada mohon Sayyidina Ali melewati karena menyelip dirinya, ikuti dari belakang, lambat jalannya. Maka Sayyidina Ali sholat subuh berjamaah. Ada berapa perjalanan pelan, ikut Sayyidina Ali belakang pelan. Kenapa? Takriman lahu, karena memuliakan orang tua tadi. Wa ta'dhiman li syaibati, dan mengagungkan, memuliakan karena usia tua tadi, dimuliakan sendiri. Hatta hamdal waqtul isyaki, sehingga hampir terbit matahari. Artinya hampir waktu subuh hampir dekat, mau habis sudah. Juga belum habis lagi, masih ada. Hampir terbit matahari sudah. Saking lambatnya ini mengikuti orang tua tadi. Beliau tidak mau melewati, tidak menjelek karena menghormati usia yang sudah lanjut. Falamma kana syai'un ila babil masjid, manakala sudah dekat orang tua tadi di pintu masjid, falam yadkhulul masjid, maka dia tidak masuk masjid. Ada sembahyang asalnya. Fa'alima Aliyyun radhiyallahu anhu annahu kana minal sahabat.
Lalu Sayyidina Ali mengatakan, oh ternyata itu orang Nasrani, bukan orang Islam. Orang Nasrani ternyata orang tua tersebut. Pada khala Aliun al-masjid, lalu Sayyidina Ali masuk ke masjid, wajah Rasulullah SAW berrukuk. Begitu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, ternyata Rasulullah masih rukuk. Artinya masih sempat sholat berjamaah. Waqawala rukuk, maka Nabi SAW memanjangkan rukuknya. Muqdar ruku'ain, sekedar 2 kali rukuk, panjang rukuknya. Hatta adrakahu ala Ali radhiyallahu anhu. Sampainya Sayyidina Ali mendapati salat berjamaah. Sampai Sayyidina Ali berjamaah dengan Rasul. Karena di jalan karena di belakang orang tadi. Dia tidak melewati, tidak menyelip karena memuliakan orang tersebut. Balamma faragha min salatihi, manakala selesai dari salatnya Rasulullah SAW selesai sembahyang. Sayyidina Ali sempat sembahyang berjamaah dengan Rasulullah. Qala ya Rasulullah lima tawatta rukuk. Bertanya, Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kenapa sampai panjang rukuk? Nanti nggak sampai lama sekali rukuk. Ma kunta taf'alu misla hada, sedangkan engkau tidak pernah mengerjakan seperti itu. Waqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, lamma rafa'tu wa qultu subhana rabbil azim kama kana wirdi. Rasulullah menjawab, ketika aku rukuk kata Nabi, dan aku baca tasbih rukuk subhana rabbil azim sebagaimana itu wirid atau amalanku. Wa aradtu an arfa'a ra'si, lalu aku ingin mengangkat kepala dari rukuk tersebut. Ja'a Jibril alaihissalam, datang malaikat Jibril alaihissalam. Wa wada'a janahu ala dhahri, lalu Jibril datang meletakkan sayapnya di atas pundak Nabi, di belakang Nabi. Wa akhadhani tawilan, dan Jibril menahan aku lama sekali. Ditahan dulu. Dalam rafa'a janahu, manakala Jibril mengangkat sayapnya tadi yang tadi diletakkan di belakang Nabi, rafa'tu ra'si, lalu aku bangkit daripada rukuk. Wa qalu lima fa'ala hadza, lalu para sahabat bertanya, kenapa Jibril melakukan itu? Tapi kenapa Jibril sampai menahan Rasulullah ketika rukuk sampai lama sekali? Bahasa al-Quran dari Nabi, aku ada sempat bertanya, kenapa Jibril sampai meletakkan sayap di belakang Nabi ketika Nabi rukuk, menahan Nabi lama sekali. Nah, setelah Jibril mengangkat sayap, baru Nabi bangkit dari rukuk. Jadi apa penyebabnya? Aku tidak sempat menanyakan. Bahwa Jibril alaihissalam, maka hadir datang Jibril alaihissalam. Waqala, Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau Jibril ya Muhammad aja kan ada di mereka. Kita manusia, namun kita Muhammad dalam batas mana? Jadi mesti kita menyebut daripada pangkat Nabi Muhammad Rasulullah. Allah hanya tidak pernah menyebut Al-Quran dan Sultan Muhammad. Mesti Allah sebut Muhammad Rasulullah. Dan ada dalam Al-Quran Allah menyebut wahai Muhammad, ya Muhammad, ada. Tapi kalau Nabi lain Allah sebut nama, ya Daud, ya Musa, ya Adam, ya Ibrahim, ya Isa, dan seterusnya. Tapi kalau ya Muhammad tidak ada. Di sini Allah mengajarkan kepada kita agar supaya jangan kita menyebut Muhammad. Sebut nama pangkat beliau. Allah menyebut Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Sepakatnya disebut dan disebut namanya karena bentuk daripada memuliakan.
ya ayyuhar rasul. Ada disebut wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, itu sebutan itu bukan jenis panggilan tapi jenis khabar. Tapi kan dikatakan ini illa rasul. Ini diberi wahai Muhammad. Inna aliyan kana yasta'jilul jama'ah. Sesungguhnya Ali dia adalah bersegera untuk hadir sholat berjamaah. Kalau dia syekhan Nasraniyah, maka berjumpa beliau dengan seorang tua yang beragama Nasrani. Dia tarik di perjalanan walam ya'lam Aliyun, dan Sayyidina Ali tidak mengetahui bahwasanya orang itu Nasrani. Cuma sini banyak Tuhannya aja. Wah, maksudnya agama berjalan ibadah. Padahal waktu sholat sudah hampir mau habis sudah. Wa akramahu li ajli syaibati, dan Sayyidina Ali memuliakan orang tua tersebut dikarenakan usianya, karena orang tua dihormati di sini. Wa ma taqaddama anhu, dan Sayyidina Ali tidak mendahului daripada orang tua itu. Fa'amarani Allah ta'ala an akhadaka birruku, maka ujian Jibril Allah memerintahkan aku supaya aku menahan ruku. Waktu ruku ditahan. Allah menyuruh Jibril. Allah menyuruh supaya ketika orang ruku ditahan supaya sinarnya sempat berjamaah. Hatta yudrika Aliun salat al-fajr, sehingga Sayyidina Ali memperdapati salat subuh berjamaah. Luar biasa. Kemudian wahad dari sabi'ajib, dan ini tidak termasuk ajib, artinya masih biasa aja. Ada lagi wa'ajabul ajib, dan yang sangat mengherankan lagi, yang sangat mengagumkan lagi. Innallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam ay yakhudha syamsa bi janahi hatta la takhudha syamsu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Mikail supaya menahan matahari dengan sayapnya. Allah perintahkan wahai Mikail, tahan matahari supaya berjalan dulu, supaya waktu subuh habis. Dengan sayapnya. Hatta la takhudha syamsu, sehingga tidaklah terbit matahari. Lama sekali matahari tidak terbit. Bertahan dia, karena ditahan oleh malaikat Mikail dengan sayapnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Mikail. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya, sehingga hatta la tatlu'a asy-syamsu tawilan li ajli Ali radhiyallahu anhu, sehingga matahari tidak terbit lama sekali dikarenakan Sayyidina Ali tersebut. Wa qala hadhihi darajatu bi hurmati syekh, inilah derajat orang yang menghormati dan orang yang tua tersebut, sampai matahari ini ditahan karena Sayyidina Ali menghormati daripada orang yang tua tersebut, sampai Nabi di satu waktu ditahan oleh Jibril, sampai matahari ditahan. Demikianlah daripada hadis yang berkenaan yang ketiga tersebut yang telah kita baca tersebut. Kemudian selanjutnya wajib terlaksana disampaikan oleh Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Asyadiri bin Tarim dari Tarim.
warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengenai biografi beliau. Beliau bernama Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syadzili. Beliau salah satu guru dari kami yang mengajar di bidang tafsir, bidang fikih dan juga nahwu, dan juga beliau mempunyai pondok pesantren di Tarim Bermaut yang bernama Darul Hidayah. Pondok beliau namanya Darul Hidayah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan beliau kita mendapatkan hal-hal yang baik dari beliau, dan juga kita dengarkan, kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh beliau, dan insyaallah akan diterjemahkan oleh saudara Ikhwan Ustaz Ikhwan kepada Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syadzili. Qala alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad. الحمد لله على فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى وإنعامه علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas pemberian dan adanya daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua. هذا النبي العظيم الذي أرسله إلينا ربنا ليبين لنا طريق نجاتنا وفلاحنا في الدنيا وفي الآخرة. Ini adalah seorang sosok Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita, untuk memberikan petunjuk daripada Allah untuk kita semuanya. ويدلنا صلى الله عليه وآله وسلم على السعادة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Yang mana tujuan daripada diutusnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjadikan kita beruntung di dunia maupun di akhirat. فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل لنا رأس السعادة كلها في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Yang mana dengan berkat Nabi Muhammad SAW kita akan mendapatkan daripada keberkahan dan segala sesuatu yang baik yang bersumber daripada Nabi Muhammad. في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan dengan mengikuti dengan segala apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. فمن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ثم صدق هذا الإيمان بالاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم فقد سعد في الدارين أبلغ السعادات، دار الدنيا ودار الآخرة. Barang siapa yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka tidak dipungkiri seseorang itu akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. ثم جعل لنا سبحانه وتعالى إلى الاتباع طريقة وهي طلب العلوم الشرعية. Dan juga di samping itu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu syariat. فطلب العلوم الشرعية هو الذي يعرفك كيف تتبع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. Dan dengan ilmu syariat itu tujuan adalah akan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتفوز بهذا محبة الله سبحانه وتعالى الذي يأتي في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan kita tentunya dengan mengikuti apa syariat yang dibawa oleh beliau, kita akan termasuk daripada orang-orang yang akan masuk dalam golongan beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah diriku. فإذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتحصل لك المحبة. Dan jikalau kita memang benar dalam cinta kita kepada Allah, maka hendaklah mengikuti dan mencintai daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga benarlah dengan kecintaan kita tersebut kepada Allah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW.
ويصدق هذا الحديث القدسي أيضا الذي يقول فيه الرب سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما يقول ويفعل، فيكون قد قام بهذه النوافل. Dan juga bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis qudsi yang mana di dalamnya itu diceritakan bagaimana seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah melalui Nabi Muhammad dengan amalan-amalan yang sifatnya adalah sunnah atau nawafil. Dan begitu pula dengan dikerjakannya amalan-amalan nawafil tersebut akan mengantarkan seseorang sampai kepada puncak tujuan akhirnya. يقول الحق سبحانه وتعالى في كمال هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Dan jikalau seorang hamba itu melakukan amalan-amalan perkara-perkara yang sunnah dan melazimkannya, maka kata Allah, aku akan pandangannya adalah menggunakan pandanganku. Begitu pula segala indera yang Allah berikan daripadanya, Allah akan selalu tunjukkan pada hamba tersebut sehingga hamba tersebut dapat melakukan sampai kepada puncak apa yang dia inginkan. فيكون من أولياء الله المقربين عنده الولاية الخاصة. Dan mereka tentunya orang-orang yang benar kepada Allah, mereka akan diangkat kedudukannya menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pemeliharaan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. وعلمنا بهذا أن الطريق إلى ذلك هو الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak lain dan tidak bukan jalan tersebut salah satunya adalah dengan mengikuti dan meneladani sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يوصل إليه طلب العلم. Dan salah satunya untuk bagaimana kita menjadikan diri kita ini mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya dengan menuntut ilmu. فلا يتأتى أن تعرف الحلال من الحرام من الواجب من المندوب وكيف تتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بطلب العلم. Dengan belajar dan ilmu kita dapat mengetahui mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Begitu pula mana perkara yang hukumnya wajib dan begitu pula mana hukumnya sunnah. Begitu pula hukum-hukum yang lainnya, sehingga dengannya kita dapat sampai dalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana awal mulanya kita napaki dengan menuntut ilmu. وخصوصا علم الفقه وعلم التصوف اللذان هما شرح للكتاب والسنة. Dan khususnya adalah pada perhatiannya pada ilmu fikih. Begitu pula ilmu tasawuf, karena dengan kedua ilmu ini keduanya akan berjalan secara selaras. فهذان العلمان هما اللذان يقوم عليهما معرفة الحلال من الحرام من الواجب من المندوب. Dan dengan kedua ilmu ini, al-fikih dan tasawuf, semua kita dapat melakukan perjalanan daripada perkara yang halal, daripada perkara yang haram, dan segala hal-hal yang terdapat dalam ilmu syariat. وما هي الآداب وما هي الأخلاق الحسنة وما هي الأخلاق السيئة وما هي علاج الأخلاق السيئة. Sehingga dapat diketahui apa itu adab, apakah itu perbuatan baik, apa itu perbuatan yang buruk, dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ilmu-ilmu yang telah disebutkan tadi. فعلم الفقه يهتم بأعمال الجوارح وأعمال الظاهر، وعلم التصوف يهتم بأعمال القلوب. Dan adapun guna daripada ilmu fikih itu adalah dapat digunakan daripada anggota jasad kita atau yang dapat kita gunakan secara ilmu zahir. Dan adapun ilmu batin adalah terkandung di dalam ilmu tasawuf. وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis,
Barang siapa yang Allah inginkan bagi seseorang itu kebaikan, maka Allah akan menunjukkan dia di dalam memfaqihkan dia dalam ilmu agamanya. أي يجعله فقيها فيما يبصره بالسعادة في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. yakni Allah ingin memberikan keberuntungan bagi seseorang hamba tersebut kepada keberuntungan dunia maupun keberuntungan akhirat. يفقهه في كيف ينقذ نفسه من النار إلى الجنة. Bagaimana seorang hamba itu dapat menyelamatkan dirinya daripada panasnya api neraka. وجاء في فضل العلم قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فذكر الرفعة للمؤمنين ولكن ذكر الرفعة لأهل العلم أكثر درجات وأكثر من المؤمنين. Dan juga mengenai keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kita semua dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Namun perlu diketahui bahwa derajat antara orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang memiliki ilmu itu tentunya mengungguli atas orang-orang beriman itu adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu. انظر إلى فضل العلم كما ورد أيضا في الآية الأخرى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فذكر الشهادة بالوحدانية والألوهية من الله أولا ثم بالملائكة ثم بأهل العلم. انظر كيف رفع أهل العلم حتى صاروا مع الملائكة. Bagaimana kita lihat daripada penggalan ayat ini keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dirinya, begitu pula para malaikat, begitu juga setelahnya orang-orang yang memiliki ilmu. Kita dapat lihat daripada potongan ayat ini bahwasanya kedudukan orang berilmu itu setelah daripada para malaikat. Ini adalah sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang melakukan menuntut ilmu. جاء في الحديث الشريف موت 1000 عابد أهون عند الله من موت عالم واحد. Di dalam hadis disebutkan kematian 1000 orang alim itu kematian 1000 orang alim itu lebih ringan daripada matinya satu orang daripada orang alim. كما جاء في الحديث الشريف أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم يوزن يوم القيامة في الميزان بدال العلماء بدم الشهداء فيرجع بدال العلماء على دم الشهداء. Dan kelak di hari kiamat itu dalam hadis disebutkan bahwa tinta-tinta para ulama itu akan ditimbang dengan disamakan dengan darah-darahnya orang syuhada. Maka didapati bahwasanya pahala yang terdapat pada ulama itu lebih memberatkan timbangan mereka ketimbang para syuhada. وجاء في الحديث الشريف أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات في طلب العلم فليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة. Dan di dalam hadis lainnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berada di dalam menuntut ilmu kemudian dia meninggal, maka tidak lain dan tidak bukan derajatnya di antara para nabi melainkan satu derajat saja perbedaannya. فانظر كيف رفع منزلة أهل العلم وكيف قدم مكانهم. Maka kita renungkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bagaimana kedudukannya seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu di dalam dirinya, sehingga dalam ilmu ini seseorang itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan dan kemuliaan mereka, حتى صاروا أفضل من الشهداء. sehingga mereka itu mampu mengungguli daripada kedudukan para syuhada. مع أن الشهداء بذلوا أعز ما يملكون في سبيل الله وهي أرواحهم. Sebagaimana niat dan cita-cita para syuhada itu adalah untuk berdiri berjuang di jalan Allah. وإذا كان الشهداء يشفع كما جاء في الحديث الشريف أنهم يشفعون في 70 من أهل بيتهم، فلا شك أن العلماء يشفعون في أكثر من ذلك. Sebagaimana daripada keutamaan para syuhada, kelak di yaumul kiamah para syuhada itu akan memberikan syafaat bagi 70 orang daripada keluarganya.
Namun begitu pula orang-orang yang memiliki ilmu daripada kalangan ulama, tentunya mereka memiliki kuota daripada syafaat yang lebih besar daripada para syuhada. وجاء في الحديث الشريف أيضا أن الشهداء يسألون بعد الموت ماذا يتمنون فيقولون يا ربنا نتمنى أن نعود إلى الدنيا فنصير علماء بما يرون لما للعلماء المنزل ومقام عند الرب سبحانه وتعالى. Sesungguhnya diriwayatkan juga kalau ketika para syuhada itu dibangkitkan dan ditanya, apakah yang kalian inginkan? Maka para syuhada itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kami ingin jika Engkau berikan kesempatan tidak lain dan tidak bukan, kami menginginkan agar dihidupkan kembali dan dijadikan daripada orang-orang yang memiliki ilmu atau para ulama. Karena mereka itu ketika mereka telah wafat, mereka mengetahui dan kemuliaan daripada para ulama, sehingga mereka menginginkan kedudukan daripada para ulama tersebut. وأعلى العلماء منزلة هم العلماء بالله سبحانه وتعالى والعارفين بالله والذين وقد وصلوا إلى الله قد عملوا بالعلم، تعلموا العلم وعملوا به ووصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يسمون الصديقين، وهم الذين حكى عنهم الرب سبحانه وتعالى فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Keutamaan daripada ulama itu mereka memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang ulama, ada yang mereka yang arif billah, ada yang mengenal Allah, dan ada yang lebih tinggi daripada tersebut, yakni derajat mereka adalah di dalam derajat siddiqin. Siddiqinnya mereka adalah orang yang benar di dalam menuntut ilmu dan kemudian memberikan manfaat bagi sekelilingnya, sehingga dengan benarnya seseorang siddiqin dari tersebut mereka mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun daripada orang yang berada di sekelilingnya. وكيف لا نشتاق إلى منزلة هي أعلى من منزلة الشهداء؟ Bagaimana kita tidak merindukan, tidak menginginkan daripada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan para syuhada itu? سواء كان بأنفسنا نحن أو بأولادنا. Apakah itu untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita? وجاء أيضا في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تعلم العلم وعمل به يبعث أمة وحده يوم القيامة. Kelak di hari kiamat dalam riwayat disebutkan barang siapa yang belajar suatu ilmu dan mengamalkan daripada ilmunya tersebut, maka di hari kiamat kelak dia akan memiliki panji bendera sendiri di hari kiamat. وفي الرواية الأخرى أنه يبعث أن حيتان البحر تستغفر أن جميع الكائنات تستغفر لمعلمي الناس الخير حتى الحيتان في بحرها. Dan juga daripada keutamaan para ulama yang mengajarkan ilmunya, salah satunya adalah para hewan-hewan yang berada di dalam dasar lautan itu beristighfar bagi mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu dan mengamalkannya. وذلك لأن العلماء سبب في نشر الخيرات ونزول البركات من السماء وخروج البركات من الأرض، إذ أنهم ينشرون العلم والإسلام والدين وتقوى الله سبحانه وتعالى. فعندما يتقي الناس الله سبحانه وتعالى تخرج البركات وتنزل الرحمات، وهذا فتستغفر جميع الكائنات لهؤلاء العلماء الذين هم سبب في خروج البركات لهذه الكائنات ولو حتى الحيتان في البحر. Kenapa mereka mendapatkan kemuliaan seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka mengamalkan ilmunya, sehingga dengan mengamalkan ilmunya seorang ulama tersebut mendatangkan manfaat bagi sekelilingnya, sehingga dengan kemurahan Allah Rabbul Alamin, Allah pun memberikan kesempatan kepada makhluk yang hidup ataupun yang mati untuk beristighfar kepada para ulama tersebut. نسأل سبحانه وتعالى أن يقبلنا وإياكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima daripada segala yang kita berikan dan kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. ويرحمنا وإياكم. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi diri kita maupun siapapun yang ada di tempat ini. وأن ينظر إلينا نظرة يرحمنا بها رحمة
نسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memberikan kepada kita sebuah pandangan yang mana dengan pandangan tersebut kita menjadi beruntung di dunia maupun di akhirat. وأن ينظر إلى قلوبنا نظرة فيزيح منها كل ما لا يحب ولا يرضى. Yang dengan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat menghindarkan daripada kita dari perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا همة وعزيمة ونية قوية في طلب العلوم الشرعية. Dan Allah menguatkan kita di dalam menuntut ilmu dan memberikan keteguhan kita di dalam menuntut ilmu sehingga dengannya kita dapat menjadi golongan orang-orang yang baik tersebut. فلا أقل من مجلسين في الأسبوع الواحد. Paling tidak kita harus menghadiri majelis-majelis seperti ini paling tidak seminggu itu sekali. وأن يجدد العزيمة عندنا والهمة عندنا حتى نبقى دائما في طلب العلوم حتى نموت. Dan kita meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di dalam menuntut ilmu sampai datangnya kematian bagi kita semua. وأن يبارك في أهل هذا المكان إخواننا الكيايات والمشايخ جزاهم الله خير. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat ini dan kepada guru-guru kita yang memiliki tempat ini, dan semoga dengan keberkahan yang mereka persiapkan untuk kita semua di sini akan menjadi pahala bagi beliau sendiri. وأن يزيدهم علما وعملا ودعوة إليه سبحانه وتعالى. Yang akan menambahkan keilmuan dan segala hal yang sifatnya baik bagi daerah ini ataupun yang berada di sekitar tempat ini. وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق معه في كل حال سبحانه وتعالى. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam segala perbuatan. وأن يجعل فينا جميعا البركة الكاملة الشاملة التي نسعد بها في الدارين. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan yang sempurna yang dapat kita gunakan di dunia maupun di akhirat kelak. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح ذنوبنا واغفر اعيننا وعن ذلك فلا تطردنا. اللهم ارحمنا رحمة هنية سابغة في جميع شؤوننا كلها، وارحم قلوبنا وارحم جوارحنا وارحم جميع خلايانا، وبنا نظرة ترحمنا بها ونسعد بها في الدارين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح ذنوبنا وإذا حشرتنا واحشرنا مع السابقين وأمتنا وأمتنا مؤمنين مسلمين. اللهم انظر إلينا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والدباء والعفاف والعافية والغنى والرضا واليمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك وعبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من سعادة من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم نسألك توفيق المحاميك من الأعمال وصدق التوكل عليك حسن الظن بك والغنية عن سواك. إلهي يا لطيف الرزاق نسألك تألهم بك واستبراء فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا فيا وسنا طويلا وصلاحا بجميع أمورنا كلها مع علم منها وما لم نعلم في خير ونسل عافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada jemaah yang itu sudah didoakan sama Bib untuk pulang nanti. Jadi hadiahnya satu bungkus untuk pembangunan, hasilnya untuk pembangunan musola. Ada pun hasil daripada penjualan telur di acara malam kemarin mobil sebesar 3.500.000. Jadi hadiahnya 10.000. Lengkapnya ada Pak? Boleh ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk bertahan sebentar nanti kita lengkapi lagi.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memasukkan anaknya ke Pondok Habib, yaitu Darul Hidayah, jadi berada di Tarimatul Maut. Nah, di belakang Masjid Nur, jadi di tengah-tengah kota Tarim, bisa menghubungi saudara Ustadz Ikhwan atau rekan-rekan yang lain. Jadi beliau mukamahat bernama Darul Hidayah. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa berangkat ke Tarim dan bersekolah di pondok beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, ayo pulang. Ajakin Abang Jepri. Waalaikumsalam.